Kemudian yang ini melapor, wahai iblis, tidaklah aku tinggalkan, saya habis menggoda manusia ini. Tidaklah aku tinggalkan orang ini, melainkan aku telah pisahkan dia dengan istrinya. Udah aku ceraikan. Kemudian apa yang dilakukan iblis? Qala fayudnihi. Kemudian iblis yudnihi, iblis itu mendekati setan tersebut. Artinya apa? Tadi di awal hadis disebutkan iblis sedang duduk di atas singgasana. Fayudnihi, didekati, artinya apa? Iblis turun dari singgasananya menyambut orang ini. Yudnihi, dia dekati. Seolah-olah mendapatkan kabar gembira dan menyambut seorang komandan perang yang baru saja menang dari pertempuran yang dahsyat. Kemudian iblis mengatakan kepada setan tersebut, "Ni'ma syaitanu," atau dalam riwayatnya, "Ni'ma anta." Apa kata iblis? Sebaik-baik setan ya kamu. Beberapa penjelasan ulama kenapa? Apa sebab iblis senang? Kemudian kenapa ini seolah-olah menjadi prestasi terbesar setan, bisa menghancurkan rumah tangga kaum muslimin, memisahkan. Kenapa sebabnya? Sebabnya ada beberapa penjelasan dari ulama. Yang pertama, karena rumah tangga kaum muslimin adalah bata yang membangun sebuah bangunan. Rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga RT, RW, lanjutannya apa Pak? Ya, desa, lingkungan. Itu dibangun dari apa? Terbangun dari rumah tangga. Ulama misalkan dengan bata yang membangun bangunan komunitas suatu kaum muslimin. Sehingga kalau bata ini rusak, rusaklah kaum musliminnya. Yang paling dasar. Dan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Dan tidak mungkin yang namanya perceraian langsung cerai gitu, nggak mungkin. Ya tiba-tiba, "Dek, maaf saya cerai." Nggak mungkin. Perceraian dimulai dengan berbagai macam hal-hal yang dahsyat. Dimulai dari ngambek-ngambekan, marah-marahan, kemudian sindir-sindiran, bentak-bentakan, banting pintu, lempar piring, dimulai dari itu. Dan terjadi perlahan-lahan. Terjadi secara kronis. Iya tidak? Ada enggak kalau ilmu kedokteran yang namanya talak akut? Penyakit akut, penyakit yang langsung jadi? Enggak ada. Talak, enggak ada. Yang namanya talak kronis dari pertama dulu. Ngambek-ngambekan ininya, kemudian berkelahi di WhatsApp, debat, ngambek pulang lagi, ditambah sampai terakhir banting pintu, lempar piring dan sebagainya. Dan apa yang terjadi selama kronis ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, apa yang terjadi selama itu? Mengganggu suami istri tersebut. Karena habis berkelahi dengan istrinya di tempat kerja, nggak konsentrasi, marah, bentak karyawan, bentak bawahannya, stres di tempat kerja karena bawa masalah dari rumah. Ya tidak? Istri pun demikian sama, habis berkelahi dengan suaminya, debat gini, tiba-tiba nggak mood. Debat berpengaruh, menghancurkan rumah tangga kaum muslimin dan menghancurkan masyarakatnya. Tidak jarang kita dapat cerita di kantor stres, di kantor nggak bisa emosi, karena bawa masalah dari rumah. Ya tidak? Penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua dari para ulama, menghancurkan rumah tangga kaum muslimin ini ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Karena kalau sudah rumah tangga dihancurkan, terisi dengan hal-hal yang tidak baik, tidak ada ketenangan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada suatu ahli baitin dalam suatu rumah tangga, Allah masukkan kelembutan. Di rumah tangga itu nggak ada teriak, nggak ada naik suara, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada. Termasuk anak-anaknya. Itu tanda rumah tangga yang Allah menghendaki kebaikan. Ketika rumah tangga dihancurkan oleh setan ini, dengan tentunya dengan kronis ya, terjadi ini debat, 2-3 pulau terlampaui, selain merusak suami istri tersebut juga merusak anak-anaknya. Bonus. Jadi sekaligus merusak rumah tangga, merusak anaknya juga. Tidak jarang anak tersebut menjadi dalam tanda kutip anak yang nakal, anak yang kurang perhatian, anak yang tidak berakhlak, anak yang terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam pergaulan bebas, terjerumus dalam kenakalan remaja. Kenapa? Anak yang broken home. Ini sudah bukan rahasia lagi. Setelah kita lihat-lihat anak-anak ya, anak-anak kenakalan remaja, anak-anak yang begini, anak-anak yang
depresi, anak-anak yang pelariannya ke sini, anak-anak yang begini, dari rumah yang tidak betah, broken home. Dan ini akan merusak selanjutnya. Anak kecil biasa lihat bapaknya bentak ibunya, biasa lihat bapaknya pukul ibunya, begitu juga nanti dia. Kalau dia tidak dididik dengan yang baik. Berarti memang begini. Ya begitulah rumah tangga berarti. Anak-anak melihat istri tidak menghormati bapaknya, tidak menghormati suaminya, tidak bersyukur, tidak qanaah, begitu juga nanti dia. Diajarkan oleh bapak ibunya. Berkelahi. Jadi ini penjelasan ulama dari hadis tersebut. Kenapa prestasi terbesar setan adalah menghancurkan rumah tangga kaum muslimin.